Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Bila kita menyambung kembali pembahasan kita. Nah, dari sisi ini pembahasan kita kali ini kita akan membahas tentang waktu, ya, bagaimana pengelolaan waktu, penataan waktu yang kita lihat dari kitab-kitabnya para ulama. Nah, dalam kesempatan ini kita masih melihat dari kitab Ta'lim Al-Muta'allim. Tentang waktu ini sangat penting. Kita temui banyak pembahasan dari kitab Ta'lim Al-Muta'allim dalam pasal yang berbeda-beda. Ya, dalam pasal yang berbeda-beda. Ini menunjukkan tentang pentingnya waktu dalam belajar, ya. Nah, pentingnya pengelolaan waktu dalam belajar. Nah, kalau kita lihat dalam masa-masa sekarang, ya, pendidikan di era-era modern ini ada namanya jadwal belajar. Nah, penertiban belajar ini dibuat dalam bentuk jadwal. Misalnya kita jumpai di sekolah-sekolah, ya. Hari Senin apa pelajarannya, hari Selasa apa pelajarannya, sudah diatur semua dari jam 7.30 misalnya, dan 7.30 sampai kepada jam 1.30 ini misal saja. Nanti jam 7.30 mulai pelajaran sampailah jam 1.30. Sebelum jam 7.30 apa kegiatannya, itu semua diatur. Sudah ada pengaturan waktu. Belajar ininya jam pagi nanti misalnya. Kemudian siangnya saat sejenak, nanti sorenya ada semacam kegiatan-kegiatan santai mungkin kalau di sekolah tentu. Nah, kalau di pondok pesantren misalnya mungkin di sore nanti belajar lagi, nanti malam ada belajar lagi, dan begitu seterusnya. Ada pengaturan waktu. Karena memang pengarang kitab kita mengatakan payam bagi lil insan la yaghfula an nafsi, ya. Maka semestinya bagi seorang manusia bahwa dia tidak lalai dari dirinya sendiri. Nah, kita itu mesti, kita pengarang kitab kita, memanfaatkan waktu itu sebaik-baiknya. Sehingga kita tidaklah lalai. Lalai dari apa? Ma yanfa'uha wa ma yadurruha. Dari apa-apa yang bisa mendatangkan, memberi manfaat. Ya, apa-apa yang memanfaatkan akan dirinya. Jadi apapun yang bisa mendatangkan manfaat, nah, kita jangan sampai lalai. Ya, pengaturan waktu ini banyak hal yang bisa kita dapatkan dari pengaturan waktu. Nah, waktu ini jangan kita biarkan sia-sia. Kita ambil apapun yang bisa kita manfaatkan di waktu itu. Ini waktu yang bagus untuk belajar. Kita belajar, semasa kita belajar maka kita fokuskan lebih banyak belajar. Nanti mungkin bagi orang yang sudah bekerja, mereka akan memaksimalkan waktunya untuk bekerja. Jadi mereka tidak lalai dalam bekerja. Kita tidak lalai dalam belajar. Wa ma yadurruha, dan kita pun tidak lalai pula dari apa-apa yang bisa mendatangkan mudarat, ya, apa-apa yang bisa memudaratkannya. Jadi kita tidak lalai, yang ada yang baik kita kejar, yang mudarat kita tidak lalai, sehingga sesuatu itu nanti bisa melalaikan kita dan kita masuk ke dalam sesuatu yang berbahaya. Fi awwaliha wa akhiriha, pada awalnya sampailah pada akhirnya. Wa yastajliba ma yanfa'uha, dan dia mesti apa? Kita mesti apa? Manusia ini mesti apa? Mesti sibuk mendatangkan apa-apa yang bisa membawa manfaat. Kita ambil apapun yang bisa membawa manfaat. Wa yajtaniba ma yadurruha, ya. Dan dia manusia ini tadi mesti apa? Yajtanib, ya. Yajtaniba, dia mesti bahwa dia menjauhi ma yadurruha, apa-apa yang bisa memudaratkannya. Kita lihat ini bisa berbahaya, kita harus jauhi. Kita atur sebaik mungkin waktu kita, jangan sampai kita lalai sehingga sesuatu yang membahayakan kita tidak jadi pada diri kita. Misalnya dalam belajar formal, ya, kita harus memanfaatkan waktu sebaik mungkin, jangan sampai lalai. Kita gunakan waktu untuk belajar. Waktu kita sama dengan teman kita, misal 24 jam dalam setahun, dalam 3 tahun misalnya, atau dalam 4 tahun, atau dalam sekian tahun kita memiliki waktu yang sama. Jadi apapun yang bisa mendatangkan manfaat, ya, kita mesti kejar, dan kita juga mesti menjauhi apapun yang bisa mendatangkan mudarat.
kai la yakuna aqluhu wa amaluhu hujjatan fayazdadu uqubatan. Ya, agar apa? Kai la yakuna aqluhu wa amaluhu hujjatan. Agar supaya akalnya dan amalannya tidak menjadi hujjatan, tidak menjadi hujjah, tidak menjadi hujjah ketika di akhirat nanti. Kenapa kamu begini? Kenapa kamu begitu? Ya itu tadi. Karena tidak memanfaatkan akal, memanfaatkan waktu sebaik mungkin, sehingga akalnya dan amalannya akan menjadi hujjah bagi dia. Fayazdadu uqubatan, maka bertambah beratlah siksaan yang dia terima nanti di akhirat. Na'udzubillahi min sakhatihi wa uqubihi, ya. Nah, tapi dalam kitab Ta'lim al-Muta'allim ini ya, kita ada jumpai, kita tidak akan bicarakan yang pecah-pecah ini tadi, tidak, ya. Tapi dalam kitab Ta'lim al-Muta'allim tentang masalah alokasi waktu ini atau tentang pembahasan waktu ini ada satu pasal khusus. Namun pasal ini tidak panjang lebar, ya, tidak terlalu panjang. Ini dikarenakan sudah ada pembahasan sebelumnya, ya, tentang masalah waktu. Apa pasal yang kita maksud di sini adalah faslun fi waqti tahsili. Nah, ini ada pasal yang membahas tentang waktu tahsil, waktu keberhasilan. Ada waktu yang bagus untuk berhasil. Kila waktu ta'allumi minal mahdi ilal lahdi. Sekarang kita memulai mengawali pasal ini dengan sebuah ungkapan. Kata beliau, qila, ada dikatakan, ada sebuah ungkapan mengatakan waktu ta'allumi minal mahdi ilal lahdi. Waktu belajar itu minal mahdi, ya, dimulai dari buayan ilal lahdi sampai kepada lahad, kuburan. Nah, itu. Jadi tidak ada alasan belajar itu terlambat. Nah, ini pengarang kita memulai dari sana. Nanti usia saya sudah tua, saya sudah tak bisa sekolah lagi karena ada pembatasan umur dalam peraturan sekolah. Oh, saya sudah tidak bisa belajar ini lagi karena saya sudah tua. Apa kata pengarang kita? Beliau memulai pembahasan ini dengan sesuatu yang sudah terjadi banyak pada orang-orang. Kenapa mereka tidak mau belajar? Alasan saya sudah tua. Kenapa tidak mau belajar? Oh, saya sudah lewat umur. Nah, ini ya. Ya mungkin kalau dalam pendidikan formal, ya, kalau dalam pendidikan formal memang ada batasan waktu, ada rentang. Kalau sudah lewat umur ini tidak bisa masuk sekolah ini lagi. Ya mungkin dalam pendidikan formal ada yang begitu. Kalau sudah umurnya sudah lewat ini tidak bisa lagi belajar di sini. Yang kami terima hanya umur sekian sampai umur sekian. Nah, itu. Kalau dalam sekian tahun tidak bisa menyelesaikan pendidikan di tempat kami, maka dikeluarkan. Ini kan sistem pendidikan formal. Tapi kita tahu bahwa kitab Ta'lim al-Muta'allim ini dan dalam pendidikan Islam secara umum, pembelajaran itu, menuntut ilmu itu tidak ada batasannya. Ya, sejak kita lahir minal mahdi sampai dari mulai buayan, ya, sampai digendong-gendong itu, apa pendidikan pertama adalah suara azan. Ya. Didengarkan pertama adalah kalimat thayyibah. Yang didengarkan pertama adalah adzan, bagaimana memuji Allah, ya, kesaksian syahadat, ajakan kepada ibadah dan sholat dan segala macamnya. Nah, ini menunjukkan bahwasanya sejak bayi sudah ada pelajaran, ya, tuh. Sampai kapan? Ilal lahdi, sampai ke lahad, ya, sampai ke lahad. Jadi lahad itu ada rongga dalam kuburan, ya, tempat meletakkan mayat, ya. Nanti sistem kuburan nanti ada rongga kosong itu, nah di sana memasukkan mayat. Nah, ini namanya lahad. Selagi belum masuk ke dalam lahad, maka itu adalah waktu belajar, ya, adalah waktu belajar. Cuma bedanya nanti, ya, ada mungkin kita disibukkan dengan belajar secara formal dalam lembaga-lembaga pendidikan formal. Ada juga yang mungkin tidak mampu masuk ke lembaga pendidikan formal, maka dia belajar di tempat-tempat lain. Ya, bisa saja ada yang sekolah, ada masuk madrasah, kuliah, ini kan secara formal. Namun apakah yang tidak mampu masuk lembaga ini gugur kewajibannya? Tidak. Waktu dia masih ada. Selagi dia masih hidup, maka dia wajib belajar. Di mana? Bisa ke masjid, bisa datang ke rumah guru, datang ke majelis-majelis ilmu,
ya. Dalam bentuk lain mungkin ikut pelatihan. Ini kan model-model belajar juga. Nah, ini. Mungkin dalam peribahasa kita itu yang lebih banyak kita hafal adalah utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu mulai dari ayunan, mulai dari bayi ilal lahdi sampai ke lahat, sampai mati. Karena kita memberikan motivasi, menceritakan sedikit kisah tentang pendidikan dari liang lahat ini, ya, pendidikan dari ayunan ini sampai kepada liang lahat ini. Wadakhala Hasanu bin Ziyadin fit tafaqquhi wa huwa ibnun samanina sanatan walam yabin alal firashi arba'ina sanatan fa'afta ba'da dhalika arba'ina sanatan. Nah, apa kata pengarang kitab kita? Beliau memberikan sebuah cerita. Dakhala Hasan bin Ziyad. Hasan bin Ziyad itu masuk fit tafaqquhi dalam belajar. Ada seorang ulama besar, ya, Hasan bin Ziyad. Kapan dia mulai belajar? Ibnu Samanin sanatan. Dia mulai belajar itu adalah Ibnu Samanin, ya, seorang anak yang berumur 80 tahun. Dia Tuhan anugerahi kepadanya umur panjang. Dia mulai serius belajar itu kapan? Ketika dia berusia 80 tahun. Jadi tidak ada alasan sudah tua, sudah tak mampu lagi belajar. Nah, ini contoh Hasan bin Ziyad. Dia mulai serius belajar itu adalah ketika dia berusia 80 tahun. Walam yabin al firashi arba'ina sanatan. Dia tidak pernah tidur di atas kasurnya itu berapa? Arba'ina sanatan. Selama 40 tahun. Usia 80 tahun dia mulai serius belajar, 40 tahun kemudian dia tidak pernah tidur di atas kasurnya. Artinya lebih banyak dia gunakan waktu malamnya untuk belajar. Fa'abta ba'da dzalika arba'ina sanatan. Dia memberi fatwa, ya. Selama dia belajar akhirnya dia menjadi orang yang hebat, dia sukses, dia menjadi ulama besar sehingga menjadi mufti, tempat orang bertanya, maka dia memberi fatwa ba'da dzalika, setelah selesai dia belajar itu arba'ina sanatan, ya, selama 40 tahun lagi. Jadi bisa dijumpai bahwasanya usia beliau ini sangat tua. Mulai belajar itu dalam usia 80 tahunan. 40 tahun lamanya dia belajar. Nah, terkadang bagi kita ini ada sebagian kita mengatakan sudah bosan belajar ini, saya sudah 6 tahun, saya sudah 10 tahun. Ini dianggap sudah terlalu lama. Sehingga mengatakan, oh saya sudah bosan, saya sudah lama belajar ini. Saya sudah belajar selama 3 tahun. Ini waktu yang sangat lama. Saya sudah belajar selama 6 tahun. Nah, kita lihat bahwasanya Hasan bin Ziyad menurut informasi yang disampaikan oleh pengarang kitab kita, dia belajar selama 40 tahun. Di usianya yang tidak lagi muda. Dia mulai belajar sekitar umur 80 tahunan. Ini sudah masuk ke 80 tahun ini kategori muammar. Ya, dalam peningkatan usia, nanti ada sebutan-sebutan usia yang masyhur di kalangan para ulama, nanti ada kode al-muammar. Ya, kode muammar itu seorang yang sudah usianya 80 tahun ke atas. Nah, dia biasanya 80 tahun ini sudah jadi seorang tua yang mungkin sudah mulai banyak yang pikun, banyak orang tua yang bahkan belum 80 tahun sudah pikun. Sudah banyak anggota tubuhnya yang sudah tidak berfungsi dengan baik, yang mungkin jalannya sudah lambat, ya, bicaranya sudah sangat pelan dan segala macamnya. Badan sudah bungkuk, semangat sudah lemah, ya, mata sudah tidak jelas lagi. Justru di usia yang tidak produktif ini lagi, Hasan bin Ziyad dia baru mulai belajar. 40 tahun kemudian dia jadi mufti. 40 tahun berikutnya kurang lebih beliau sibuk menghabiskan waktunya mengajar. Artinya kurang lebih umur beliau ini 160 tahun. Nah, ini sama satu hikayat juga mengatakan bahwasanya pengarang kitab Matan Takrib, ya, beliau itu berusia sekitar 140 tahun dan tetap dalam keadaan sehat, tetap mengajar. Nah, ini kita lihat bahwasanya tidak ada alasan saya sudah terlalu tua. Belajar di mana saja bisa, ya, tidak mesti di lembaga formal. Ketika tidak mungkin memang masuk lembaga formal, nah kita manfaatkan usia, waktu terbaik kita ini, waktu hidup kita ini adalah untuk belajar. Intinya apa? Ya, waktu belajar tidak ada batasannya.
Nah, itu poin yang kita ambil di sini. Poin pertama yang kita sampaikan di awal tadi, kita tidak mesti lalai, kita mesti memanfaatkan waktu. Poin yang kedua yang kita dapatkan bahwa waktu belajar itu kapan sih? Dari kapan sampai kapan? Dalam pendidikan Islam, waktu belajar itu mulai dari dia lahir sampai dia mati. Bagaimana tentang jadwal-jadwal belajar? Oh, itu hanya pemetaan saja untuk memperbaiki bagaimana kapan waktu belajar ini, kapan nanti mungkin mau bekerja, kapan nanti mau istirahat. Ini kan hanya pembagian waktu saja agar tidak jenuh. Wa afdalul awqati syarhus syababi wa waktus sahari wa ma bainal isya'i wa ma bainal isya'aini wa afdalul awqat. Pengarang kita memberikan waktu terbaik bagi kita untuk belajar. Nah, nanti bisa kita pertimbangkan untuk memanajemen waktu kita, menata waktu kita. Wa afdalul awqat, dan paling afdal, paling utama waktu-waktu, banyak waktu. Hanya 24 jam kita sehari mungkin. Ada waktu yang paling bagus. 24 jam sehari, 30 dalam sebulan, 360-an hari dalam setahun, berapapun umur kita, ada waktu yang paling bagus untuk belajar. Apa dia? Syarahus syababi. Ya, awal masa muda. Ya, remaja. Nah, ini adalah waktu terbaik. Ketika usia kita masih usia muda, ini waktu terbaik bagi kita belajar. Kenapa terbaik? Itu tadi, mata masih bagus, otak masih belum banyak beban pikiran, mulut masih lancar bicara, telinga masih mendengar dengan baik, kaki masih mudah melangkah, tangan masih mudah menulis, apapun yang kita lakukan, ya, konsentrasi masih mudah, segala macam. Ini adalah waktu terbaik. Awal muda, semua organ tubuh kita baik. Ya, beban pikiran belum ada, ya, pikun belum ada, dan segala macamnya. Semua ini masa terbaik. Karena ini harus kita memanfaatkan waktu kita di awal muda. Maka kita lihat nanti ada pendidikan dasar. Kenapa? Ditanamkan pendidikan dasar, ya. Nanti ada pendidikan menengah pertama, menengah atas. Nanti ada pendidikan formal. Ini kan memanfaatkan waktu syarahus sabab, ya, dari masa kanak-kanak sampai masa dia remaja, ya. Nah, ini dimanfaatkan betul waktunya. Kita lihat pemerintah mengadakan pendidikan wajib belajar itu di usia-usia awal. Karena ini adalah usia terbaik. Nah, bukan berarti yang tua tidak bagus belajar, tetap bagus belajar. Namun ada waktu yang paling utama. Maka tidak heran kita katakan, ya, belajarlah mumpung masih muda. Karena inilah waktu terbaik. Sehingga nanti diharapkan ketika kita sudah tua, kita belajar, kita sudah tidak berat lagi. Kita belajar yang ringan, kita belajar yang kita butuhkan, ya, seketika itu, ya, tinggal mengulang-ulang pelajaran atau sibuk mengajarkan kepada orang lain. Nah, waktu muda kita manfaatkan untuk mengumpulkan ilmu, ya, sebanyak mungkin, mengamalkan ilmu sebanyak mungkin. Itu dalam rentang waktu usia yang terbaik adalah masa muda. Kemudian apalagi waktu sahari dan waktu sahur. Nah, ini waktu akhir malam, ini adalah waktu terbaik untuk belajar. Maka kita lihat ada sebagian para ulama, mereka banyak menghabiskan waktunya begadang untuk ibadah dan belajar. Ya, waktu sahur ini nanti silakan buka dalam pasal al-jiddi wal muwazabah. Ya, pasal ketekunan ini nanti ditemukan di sana banyak pembahasan tentang pentingnya belajar di waktu malam. Banyak sekali motivasi yang diberikan oleh pengarang kitab kita memanfaatkan waktu malam. Sama halnya seperti yang dilakukan oleh Hasan bin Ziyad yang diterangkan oleh pengarang kitab kita di awal tadi. Selama 40 tahun beliau meninggalkan tidur di atas kasur, dalam makna beliau kurang tidur, lebih banyak malamnya dia gunakan untuk belajar. Kenapa? Di antara hikmahnya, malam ini kan waktunya tenang. Kalau siang mungkin disibukkan dengan bekerja, disibukkan dengan aktivitas yang lain yang membisingkan, maka malam tidak ada gangguan. Akhir malam ini saat semua orang, kebanyakan orang tertidur pulas. Nah, maka pada waktu itu ini waktu terbaik untuk belajar, karena tidak ada gangguan, tidak ada orang mau datang bertamu kan di akhir malam. Apalagi waktu yang terbaik, wa ma bainal isya'aini, dan antara dua isya, ya, antara dua isya. Apa itu bainal maghrib wal isya, ya? Antara dua isya, artinya antara waktu maghrib dan isya. Ini waktunya memang singkat, tapi ini waktu terbaik. Ini waktu yang sangat bagus untuk belajar. Nah, ini perlu kita manfaatkan. Ini waktu yang paling afdal,
pagi bagus belajar. Ya, pagi bagus. Namun kalau pagi kan nanti ada kebisingan, ya, ada aktivitas lainnya. Apalagi kalau kita belajar secara tidak formal, mungkin pagi kita habiskan waktu untuk bekerja dan segala macamnya, ya. Nah, tengah malam, maghrib, ya, dan atau kapan pun ada pendidikan, ada masa belajar, tetap belajar. Sehingga apa kata pengarang kitab kita? Wa yambari an yastaghriqa jami'a awqatihi. Dan semestinya bahwa penuntut ilmu itu dia yastaghriqa jami'a awqatihi. Dia menghabiskan semua waktunya. Ya, bahwa dia mesti tenggelam dalam semua waktunya. Dia harus memanfaatkan waktunya sebaik mungkin untuk belajar. Maka kita temukan yang paling banyak menghabiskan waktu belajar ini kan sistem di pesantren. Kalau lembaga-lembaga lain kan tidak, memang ada kemarin pembahasan tentang public school, ya. Ini kan ada semacam tiruan dari pondok pesantren. Nah, di pondok pesantren waktu belajar itu kapan? Ya, mulai dari bangun tidur, ya, sampai dia tidur kembali. Bahkan tidurnya pun menjadi sebuah pelajaran, ya. Bangun tidur, ya, mereka sibuk mungkin dimulai dengan zikir pagi, ya, dalam makna sholat malam, ya, kemudian bersiap-siap untuk sholat malam, ya, sholat subuh, ya, mereka berzikir. Nanti setelah itu mereka kembali belajar paginya saat sejenak, kemudian belajar lagi, mungkin ada yang belajar dalam sekolah formal, ada, ya, kemudian sampai zuhur mereka sholat, ya, makan siang, istirahat sejenak, kemudian belajar kembali, berhenti pada waktu asar, sholat, selepas asar mereka kembali belajar. Ya, masalah pelajarannya apa saja nanti berbeda-beda, ada yang tergantung penekanan masing-masing. Kemudian istirahat sejenak sambil bersiap-siap untuk sholat maghrib, kemudian antara maghrib dan isya mereka kembali belajar. Selesai sholat isya kembali mereka belajar terus sampai kepada waktu tidur. Bahkan waktu tidur pun mereka diatur dan segala macamnya. Jadi memanfaatkan waktu sebaik mungkin, semaksimal mungkin untuk belajar. Ini biasanya yang penuh ini adalah lembaga pendidikan dalam bentuk asrama, pondok-pondok pesantren, memanfaatkan semua waktunya untuk belajar. Bagaimana kalau terjadi kejenuhan? Kan waktunya 24 jam belajar, 7 hari dalam seminggu, 30 hari dalam sebulan, setiap hari aktivitasnya selalu belajar. Fa idza malla min ilmin yashtaghilu bi ilmin akhar. Apa kata pengarang kitab kita? Fa idza malla, apabila dia merasa jenuh, min ilmin, dari satu ilmu, yashtaghilu bi ilmin akhar. Maka, ya, dia menyibukkan dengan ilmu yang lain. Ketika kita merasa bosan dengan belajar satu pelajaran, sudah pindah ke pelajaran lain dulu. Maka kita lihat ini pengelolaan di masa sekarang, ada pembagian waktu. Pagi ini jam pertama, misalnya kita belajar fikih, nanti jam kedua belajar tauhid, jam ketiga nanti belajar akhlak, jam keempat nanti belajar bahasa Arab. Besok lagi itu kan lagi belajar. Biasa kan begitu dalam pendidikan formal, ini diatur malam hari-hari per jam belajar, menghindari kebosanan. Karena kalau dari hari Senin sampai kepada Senin lagi, dari pagi sampai siang hanya belajar fikih, nah ini kebanyakan orang akan bosan. Apalagi di masa sekarang sampai kepada titik kejenuhan, maka perlu kita membuat perubahan jadwal. Nanti jam pertama, jam kedua, jam ketiga. Kalau pagi pelajarannya apa? Nanti siang apa lagi? Nanti sore apa lagi? Nanti maghrib apa lagi? Nanti malam apa lagi? Nanti di akhir malam apa lagi pelajaran? Maka diatur. Sehingga kalau memang terjadi kejenuhan, kalau kita fokus pada satu ilmu, ya pindah kepada ilmu lain. Nah, ya. Jadi diantara mungkin bentuk penjadwalan itu, sebelum siswa jenuh, sebelum murid jenuh, ya lembaga sudah memindahkan mereka dalam pelajaran lain. Ya. Pagi ini belajar tauhid. Sebelum mereka jenuh dengan tauhid, mereka sudah diistirahatkan dan bentar lagi pindah kepada fikih. Kemudian sebelum mereka jenuh di fikih, mereka diistirahatkan pindah lagi ke pelajaran anak. Sebelum mereka jenuh, mereka dipindahkan lagi kepada pelajaran nahwu. Nanti mereka diajarkan misalnya pelajaran PPKN. Nah, sebelum mereka jenuh dengan PPKN, dipindahkan ke dalam pelajaran bahasa Indonesia. Sebelum jenuh bahasa Indonesia, pindah ke matematika. Sebelum mereka jenuh di matematika, pindahkan ke pelajaran olahraga, dan begitu seterusnya. Nah, penjadwalan ini, ya, pengaturan waktu dan masukkan pelajaran-pelajaran ini dalam tujuan untuk apa? Untuk menghindari kejenuhan. Wa kana Ibnu Abbas radhiyallahu anhu
idza malla minal kalami yaqulu hatu diwanasy syu'ara'i. Nah, ini cerita ya, pengarang kitab kita memberikan sebuah cerita. Adalah Ibnu Abbas radhiyallahu anhu itu apabila beliau itu jenuh minal kalam, daripada pembahasan ya, mungkin sibuk mendiskusikan ilmu, agak merasa jenuh, apa beliau katakan, hatu diwanasy syu'ara, ya, datangkanlah oleh kalian kepada siapa? Diwannya para penyair. Namun ketika dia merasa agak-agak bosan, nih satu riwayat, Allahu a'lam, apa kata Ibnu Abbas, coba datangkan kepada saya catatan-catatan para penyair. Karena biasanya para penyair ini mereka mengumpulkan, memilih kata-kata terbaik, mereka gubah menjadi sebuah syair. Nanti bahasanya bagus, maknanya pun juga mendalam. Nah, ini sedikit memberikan hiburan kepada orang yang jenuh. Nah, ini artinya ketika kita merasa jenuh belajar ini, nanti ada jam istirahat. Nah, begitu dalam lembaga formal kan begitu ya. Sudah jam pertama habis, jam kedua habis, istirahat sejenak. Ya, apa dipersilakan mereka makan ke kantin. Ya, mungkin yang mau bermain sebentar disediakan perlengkapan olahraga, atau disediakan taman-taman untuk mereka berhibur sebentar. Setelah itu bel berbunyi, masuk lagi belajar. Ya, 3-4 kemudian menjelang zuhur mereka kembali diserahkan untuk sholat. Nah, ada perpindahan aktivitas. Kalau yang pertama tadi tawarannya, kalau sudah bosan dengan satu ilmu, pindah ke ilmu lain. Tapi kalau sudah bosan, merasa capek, merasa jenuh, ya coba pindah ke aktivitas lainnya. Namun pindahnya tetap dalam aktivitas yang bermanfaat. Nah, riwayat ini mengatakan Ibnu Abbas membaca buku-bukunya para penyair. Nah, mungkin kita bisa, yang punya jiwa sastra, yang senang menyenangi sastra, mungkin bisa membaca buku-buku puisi di sini misalnya, atau yang gemar olahraga, mungkin dia berolahraga dulu sejenak. Nah, ada semacam istirahat atau rehat dari belajar agar supaya nanti kembali semangat belajar. Nah, itu bisa bahasa sekarangnya, mungkin ada refreshingnya sejenak dalam belajar. Wa kana Muhammadu binul Hasani la yanamul laila wa kana yada'u indahu ad-dafatira wa kana idza malla min naw'in yanzuru fi naw'in akhara. Ada lagi pengarang kitab kita memberikan cerita lagi dalam tujuan untuk memberikan kita motivasi agar memanfaatkan waktu sebaik mungkin. Wa kana Muhammad bin Al-Hasan, dan adalah Muhammad bin Al-Hasan itu la yanamul laila, bila tidak tidur malam. Artinya malamnya dia gunakan untuk beribadah dan belajar, menelaah ilmu, menulis kitab dan segala macamnya, menulis surat, menjawab pertanyaan-pertanyaan umat, yang merenungi problematika yang terjadi di masyarakat. Wa kana yad'u indahu ad-dafatir. Nah, beliau meletakkan di sisinya itu daftar, ada daftar-daftarnya. Beliau sudah membuat rancangan, malam ini apa yang harus saya lakukan. Nah, beliau itu dalam begadangnya itu teratur tersistematis, terjadwal. Malam ini saya tidak tidur, apa yang saya lakukan dari mulai saya tidak tidur sampailah kepada subuh, atau sampai kepada waktu saya mengakhiri tidak tidurnya, misalnya begitu. Nah, dia meletakkan daftar, ada tumpukan-tumpukan kertas. Wa kana idza malla min nau'in, dan adalah apabila dia telah merasa jenuh dari satu macam, ini kan daftarnya banyak, kalau jenuh dari macam yang ini, yanzuru min nau'in akhar, dia akan melihat lagi kepada macam yang lain. Nah, dia baca buku ini misalnya, dia baca buku tauhid. Nah, ini sudah mulai ini agak-agak ngantuk, sudah mulai berat, pindah baca buku fikih. Nah, ini sudah nanti pindah baca lagi buku PPKN, nanti pindah baca buku bahasa Indonesia. Nah, begitu. Ada daftarnya. Bahkan beliau bergadang saja itu ada daftar, ada apa-apa saja yang akan dia baca, dia tumpukan bukunya. Nah, ini semalam ini saya akan bahas ini. Ini buku-bukunya. Ini kalau zaman sekarang mungkin begitu ya, ini file yang harus saya baca, ini PDF yang harus saya baca, ini kitab-kitab yang harus saya baca. Wah, ini yang harus saya lakukan malam ini. Ada begadangnya itu tidak begadang kosong, namun beliau sudah merencanakan dengan baik. Sehingga ketika dia mungkin buat tugas yang ini sudah merasa ini, tapi naknya lagi, nah tukar-tukar gitu. Jadi tidak ada yang terbuang sia-sia. Wa kana yad'u indahu al-ma'a yuzilu naumahu bil ma'i. Dan di samping beliau meletakkan daftar-daftar apa saja yang akan dia baca pada malam itu, apa saja yang akan dia bahas pada malam itu,
dia juga meletakkan di sisinya air. Apa guna air ini? Wa yuzilu naumahu bil ma. Dan dia menghilangkan tidurnya dengan air. Dia sediakan air. Nanti kalau ngantuk, nah dia gunakan air ini ya. Wa kana yaqulu, apa alasan dia meletakkan air ya? Mungkin mulai ngantuk dia minum ya. Yang mengantuk nanti mulai dia mungkin mencuci muka dia berwudu. Innan nauma minal harar. Tidur itu sifatnya panas kata beliau. Fala budda min daf'ihi bil ma'il barid. Maka mau tidak mau untuk mengalahkan sifat panasnya tidur itu adalah dengan menolaknya dengan air yang sejuk. Wah, beliau minum mungkin, cuci muka, batal wudhu, ya kembali berwudhu. Sehingga sepanjang malam beliau gunakan waktunya untuk menelaah, untuk mengkaji dan untuk beribadah. Nah, ini menunjukkan tentang pemaksimalan waktu itu sendiri. Dan masih banyak lagi pembahasan lainnya yang terpisah dalam kitab ini. Ya silakan nanti di kita baca bersama-sama ya, kita telah lebih lanjut. Itulah pembahasan tentang bagaimana pengaturan manage waktu secara umum ya. Kita lihat yang pertama, memanfaatkan waktu sebaik mungkin, kita tidak lalai pada waktu tersebut. Kemudian yang kedua, tidak ada batasan dalam belajar, mulai dari lahir sampai kepada kematian, tidak ada istilah tua dalam belajar. Nanti ada nanti yang ketiga, waktu-waktu terbaik. Ya, ada waktu-waktu terbaik. Nah, kita manfaatkan waktu terbaik ini untuk belajar ya. Kemudian yang keempat, ya kita tenggelamkan diri kita dengan kesibukan yang bisa mendatangkan manfaat. Lalu kemudian pengarang kitab kita memberikan cerita-cerita yang terkait memanfaatkan waktu semaksimal mungkin. Dan yang terakhir, kalau kita merasa jenuh, pindahlah kepada pelajaran lain. Atau kalau memang sudah jenuh juga, coba istirahat sejenak, pindah kepada aktivitas lainnya, sehingga nanti ketika masuk kembali belajar, baik dalam pelajaran formal maupun dalam pelajaran yang tidak formal ini, maka dia sudah kembali segar dan kembali siap. Allah subhanahu wa ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.